Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Jadi ketika kita berbicara poros maritim dunia, ini semua orang bingung karena pemerintah sendiri belum pernah menjelaskan apa itu poros maritim dunia. Nah, karena itulah saya berupaya untuk mengartikan dulu apa sih poros maritim dunia ini. Nah, kita ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Maritim. Kata maritim ini menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan laut untuk kepentingan perdagangan, pengangkutan barang dan orang dalam hubungan perekonomian. Jadi kalau berbicara kata maritim itu artinya perdagangan di laut yang berhubungan dengan ekonomi. Ini yang titik berat ya, bahwa dia ekonomi. Kemudian kata kedua poros. Poros itu menurut bahasa Indonesia juga, Kamus Bahasa Indonesia, poros itu adalah satu hal yang di tengah yang menggerakkan sesuatu. Lah kalau di tengah tidak menggerakkan sesuatu itu bukan poros namanya. Tapi sesuatu di poros halang misalkan, dia yang menggerakkan bola kemana-mana. Nah sehingga poros maritim artinya Indonesia ini, kalau Indonesia poros maritim dunia, Indonesia berada di tengah-tengah perdagangan dunia, perdagangan lewat laut di dunia. Tetapi sebagai poros, maka perdagangan ini Indonesia harus mempengaruhi. Nah, kalau Indonesia tidak mempengaruhi perdagangan dunia ini, ya Indonesia bukan poros namanya. Nah, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim atau dia bisa mempengaruhi, maka kita harus membangun. Nah, bagaimana membangun Indonesia ini menuju poros maritim dunia? Yang pertama tentunya yang harus lebih dahulu adalah di sisi pemerintah, karena tidak mungkin poros maritim ini berjalan tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah di mana? Kalau kita berbicara tadi bahwa poros maritim atau maritim itu berhubungan dengan angkutan di laut, maka ini sangat berhubungan dengan kementerian yang mengatur pengangkutan. Di sini adalah Kementerian Perhubungan. Coba kita lihat di Kementerian Perhubungan. Di Menteri Perhubungan itu ada 4 dirjen. Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, dan Dirjen Kereta Api. Nah, ada 4. Hanya 1 perhubungan laut. Sedangkan kereta api dengan perhubungan darat ini lebih banyak. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa untuk perhubungan laut, di mana di situ yang mengatur angkutan laut, itu lebih banyak urusan darat daripada di laut. Nah, kalau kita sekarang mau menjadikan Indonesia di poros maritim dunia, ini harus dirubah dulu, sudah jelas. Nah, kita lihat lagi di dalam perhubungan laut. Di bawah Menteri Perhubungan Laut, sekarang kita mencoba pemerintah dengan Kementerian Kemaritiman. Nah, kata maritim sendiri sudah bilang tadi adalah berhubungan dengan pelayaran di laut. Nah, tentunya kalau kita berbicara pelayaran, maka kita harus tahu unsur-unsurnya apa saja. Nah, di mana kita mendapat unsur-unsurnya ini? Nah, unsur-unsurnya kalau kita sudah membangun, kita akan menemukan itu di dalam aturan perundangan. Nah, berbicara maritim, perdagangan di laut itu tidak hanya berbicara masalah Indonesia, tapi dunia. Di dunia, maritim ini sudah diatur namanya di dalam Maritime Law. Dari Maritime Law ini lahirlah ada Maritime Day, International Maritime Day, ada National Day. Di Indonesia ada namanya Undang-Undang Nomor 17. Itu tentang pelayaran. Nah, di situ sudah diatur apa saja elemen-elemen maritim yang harus dibangun. Jadi misalkan kita membangun rumah, tentunya kita harus tahu elemen rumah itu apa aja. Jangan sampai ketika kita membangun rumah, ternyata yang dibangun itu penjara. Nah, sama dengan maritim. Jangan sampai kita maunya maritim, tapi yang terbangun yang lain. Nah, contoh sekarang kita sedang kebingungan.
berbicara maritim, tetapi yang muncul sumber daya laut, perikanan. Padahal itu tidak ada di dalam unsur-unsur maritim. Justru unsur-unsur maritim ini tidak terkoneksi dengan baik. Jadi kalau tadi dibilang pelayaran, artinya adalah ada sesuatu hal yang bergerak. Nah, kalau maritim hanya diartikan dengan pembangunan dermaga, pembangunan kapal, nah ini tambah salah lagi, karena kalau pembangunan dermaga ya hanya dermaga, pembangunan kapal hanya kapal. Tapi bagaimana si kapal ini bisa terkoneksi, kapal ini bisa berjalan, dia bisa dari dermaga Tanjung Priuk, dia bisa ke Surabaya, dia bisa sampai ke Papua, dia berputar-putar. Nah, inilah yang disebut maritim. Ada di situ ada sekitar 24 subsistem yang harus dipenuhi. Yang salah satunya kapal, dermaga, orang, muatan. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, maka kapal ini tidak akan jalan. Nah, contoh sekarang, dan bagaimana Pak Presiden sudah menyatakan bahwa kita membutuhkan kapal besar yang mengangkut semen dari Sumatera menuju Papua dan balik sebaliknya. Itu sudah contoh yang benar. Tetapi ketika mengimplementasikannya, ini tidak terimplementasi dengan baik. Bagaimana supaya kita mendapatkan kemaritiman ini dengan kapal itu bisa berjalan dengan baik dari Sumatera sampai Papua. Itu hanya contoh dari Presiden. Yang kita harapkan tidak hanya sampai Papua, tetapi ke seluruh pelosok dunia. Di laut memang, kalau kita bilang laut itu adalah tempat yang liar, terbuka, bebas, sehingga penegakan hukumnya harus jelas. Khusus di laut, itu sudah ada diatur oleh UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Di situ ada istilahnya innocent passage atau pelayaran damai. Di situ diatur bahwa kapal yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan itu tidak boleh diganggu di jalan. Ketika dia berangkat dari pelabuhan A sampai pelabuhan B, dia hanya boleh diperiksa ketika ada di pelabuhan. Tetapi dalam pelayaran ini tidak boleh diganggu sampai di pelabuhan tujuan. Nanti di pelabuhan tujuan baru dia diperiksa. Di pelabuhan yang berangkatan diperiksa. Selama di pelayaran dia diawasi oleh namanya, kalau bahasa Indonesia itu KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Itu diatur dalam Undang-Undang 17. Tetapi kalau di dunia, IMO, International Maritime Organization, mengatur semua kapal-kapal yang berlayar ini diawasi oleh yang namanya Coast Guard. Itu sudah tuntutan IMO. Yang perlu diingat apa? Bahwa kapal yang berlayar itu adalah sebuah negara. Ini yang harus diingat. Jangan kita hanya melihat kapal di laut itu adalah kapal-kapal nelayan, kapal Indonesia. Tapi kapal di laut ada, kalau kita bicara poros maritim dunia, kapal dari negara lain. Nah, kapal yang berbendera negara itu adalah sebuah negara. Nah, karena sebuah negara, tidak sembarang petugas yang bisa naik di kapal. Ketika saya menjadi aspam, itu pernah menemukan kasus. Kapal yang kandas, sebuah kapal asing, tanker kandas di sekitar Tanjung Pinang sana. Ketika Angkatan Laut mau naik, itu ditolak. Oh, you are Navy, katanya. Kita tidak menerima Navy. Tapi ketika KPLP naik, ya ini Coast Guard. Dia baru diterima. Nah, ini kita Indonesia harus mengikuti ini. Karena ini apa? Ini adalah aturan dunia. Kalau kita memaksakan petugas lain yang naik, maka ini akan terjadi counterproduktif. Bisa saja dia ditolak. Kalau kita memaksa, kapal ini akan protes. Atau yang paling parah, mereka tidak akan masuk ke Indonesia karena tidak jelas, kita diganggu di jalan. Kita harus ingat bahwa kapal-kapal niaga ini sangat rigid terhadap waktu. Dia tidak hanya mampir di Jakarta mungkin, apa Surabaya, tetapi ada pelabuhan-pelabuhan selanjutnya yang sudah ada jadwalnya secara tepat, rigid. Ada lagi muatan-muatan yang harus tepat sampai. Kalau ini nanti
terlambat, maka dia bisa kena komplain. Dia akan mengalami kerugian. Nah, untuk itulah maka penegakan hukum di laut ini harus jelas. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang justru merugikan. Nah, untuk penegakan hukum di laut ini, Indonesia justru membuat ada yang namanya Bakamla. Nah, padahal Bakamla ini tidak dikenal di dunia. IMO ini mensyaratkan membuat Coast Guard. Nah, Coast Guard ini menurut IMO itu harus di bawah Minister of Transportation. Nah, di Indonesia sudah ada namanya KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, yang kalau di bahasa Inggrisnya namanya Coast Guard. Itu sudah ada di bawah Menteri Perhubungan. Ini sudah comply atau sudah sesuai dengan tuntutan IMO. Tetapi ketika Indonesia membuat Bakamla, ini jadi masalah baru. Karena Bakamla ini tidak berada di bawah Menteri of Transportation. Terus ini apa lagi ini? Nah, dengan adanya barang baru ini pasti akan membuat kapal-kapal luar negeri ini akan menjadi gamang masuk ke Indonesia. Karena dia akan merasa terganggu. Ini siapa lagi ini? Itu dengan adanya Bakamla yang baru. Padahal undang-undang kita sudah jelas. Undang-undang 17 itu mengharuskan pemerintah membentuk KPLP atau Coast Guard bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan. Itu sudah ada, tapi sampai hari ini yang namanya KPLP itu tidak dibentuk, malah membentuk Bakamla yang bukan merupakan tuntutan dari IMO. Nah, kalau seperti ini, ya bagaimana poros maritim dunia bisa tercapai? Sudah sangat mungkin kapal, jangan lupa, ini kapal niaga yang tidak bisa diperintah oleh pemerintah, betul-betul sangat tergantung kepada perusahaan swasta. Nah, si perusahaan ini sangat tergantung kepada untung rugi. Lah, kalau gara-gara penegakan hukum menurut kita benar, tapi menurut dunia itu keliru, ya sudah pasti ujung-ujungnya ya sudah tinggalkan Indonesia. Nggak usah masuk perairan Indonesia. Dengan demikian akan gagal semua program pemerintah tentang poros maritim dunia ini. Hanya gara-gara kita ingin membangun penegakan hukum menurut kita. Padahal penegakan hukum ini tidak harus hanya menurut Indonesia. Kalau kita menuju dunia juga harus menurut dunia. Nah, khusus angkutan laut pelayaran ini di dunia diatur oleh IMO. Jadi ada standar-standar IMO yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, misalkan salah satunya adalah pelabuhan. Pelabuhan itu harus memenuhi yang namanya ISPS Code, International Ship and Port Security Code. Saya dulu pernah menjadi salah satu orang yang menandatangani bahwa pelabuhan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau pelabuhan itu tidak memenuhi syarat, maka jangan harap kapal-kapal itu masuk. Nah, salah satu persyaratan itu adalah penegakan hukum itu tadi. Kalau penegakan hukum ini tidak jelas, tidak dikenal, tidak sesuai dengan IMO, maka ini menjadi alasan bagi mereka untuk tidak masuk ke Indonesia. Sehingga bagi pemerintah Indonesia ini harus menjadi perhatian bahwa ketika kita membuat penegakan hukum, karena ini sangat penting, ikutilah persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh IMO. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sudah, mimpi jadi poros maritim dunia itu lupakan. Tidak usah diingat-ingat lagi. Dan jangan lupa, Indonesia pernah menjadi poros maritim dunia zaman dulu. Bisa kita lihat di Borobudur itu ada 10 gambar kapal. Itu menunjukkan bahwa dulu kita bisa keliling menguasai dunia. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu, mari kita penuhi apa persyaratan yang dituntut oleh dunia supaya kejayaan masa lalu itu bisa kembali. Dan saya yakin bisa kembali sepanjang persyaratan itu dipenuhi. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peran transportasi menjadi sangat vital dalam mendukung mobilisasi masyarakat. Terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki lebih dari 13.000 pulau yang disatukan oleh lautan luas.
Transportasi laut menjadi sarana konektivitas utama antar pulau di Nusantara, sekaligus sebagai urat nadi bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut hadir sebagai institusi penyelenggara transportasi laut di Indonesia yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan laut guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pelaksanaan kebijakan strategis transportasi laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang terdiri dari 4 subsistem perhubungan laut yang menjadi ruang lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 direktorat teknis, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Sedangkan fungsi administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari 6 bagian. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu unit kerja yang memiliki jumlah pegawai terbesar di Kementerian Perhubungan dengan jumlah pegawai sebanyak 14.805 orang. Dengan wilayah kerja yang begitu luas, mulai dari perairan di Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, maka pelaksanaan kebijakan teknis operasional transportasi laut di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang berjumlah 323 UPT yang terdiri dari 4 kantor kesyahbandaran utama yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, 4 kantor otoritas pelabuhan utama yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 96 kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, 186 kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP yang bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, 1 kantor pelabuhan Batam yang bertugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Batam dan sekitarnya, 25 distrik navigasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kenavigasian, 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penerbitan serta penegakan peraturan di bidang pelayaran, 1 Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran atau BTKP yang bertugas melaksanakan penilaian, pengujian, pembuatan alat-alat dan bahan-bahan keselamatan pelayaran, 1 Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atau BKKP yang bertugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang ditunjang dengan pembangunan berbagai fasilitas pendukungnya. Dalam rangka mendukung program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk melakukan pembangunan konektivitas secara merata, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui program Tol Laut. Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga antar wilayah barat dan timur Indonesia. Selain tol laut, pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis,
yang menjadi sarana transportasi utama antar pulau, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Di samping itu, angkutan laut dalam negeri Indonesia memiliki peran yang begitu besar dalam rantai logistik nasional dan mampu mengangkut muatan hingga lebih dari 400 juta ton per tahun yang diangkut oleh lebih dari 33.000 kapal berbendera Indonesia. Tak dapat dipungkiri, transportasi laut menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Untuk itulah, berbagai infrastruktur pelabuhan dan sarana pendukungnya terus dibangun dan dikembangkan. Di antaranya, di kancah internasional, Indonesia berperan aktif menjalin kerjasama di bidang transportasi laut, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral. Terbukti dengan tergabungnya Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization sejak tahun 1961 hingga saat ini, serta menjadi anggota di berbagai organisasi internasional. Mengingat pentingnya transportasi laut sebagai penggerak roda perekonomian bangsa, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan mandiri, sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.